Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam pengenalan pemrograman untuk materi string manipulation. Ya. Pada materi ini ada beberapa metode atau function yang kita bahas terkait dengan manipulasi pada string. Ya. String yang dimaksud di sini bisa variabel dengan tipe data string atau huruf atau kata yang dituliskan di dalam tanda petik. Ya. Function yang akan kita bahas ada function equals, kemudian function to upper, dan function to lower. Ya. Function equals ini akan kita gunakan untuk membandingkan dua buah string. Ya. Ketika bernilai sama, maka akan bernilai true. Ya. Kalau tidak sama, bernilai false. Sedangkan function to upper ini akan menjadikan string menjadi huruf kapital semua, sedangkan function to lower menjadikan string huruf kecil semua. Ya. Baik, kita akan coba praktekkan penggunaan metode atau function ini dalam sebuah project menggunakan Visual Studio 2022. Kita klik create a new project. Pastikan terpilih ada Windows Form App. Dan kita klik next. Kemudian tuliskan project name my string manipulation. Pastikan diletakkan dalam satu direktori yang sama. Checklist ini. Kemudian kita klik next. Untuk frameworknya kita biarkan saja default di sana, kita klik create. Untuk memahami function-function di dalam string manipulation ini, kita akan coba terapkan dalam desain sebuah form, itu form login, di mana nanti di sana kita akan melakukan pengecekan untuk username dan password yang diketikkan oleh user. Ya, kita buat desain sederhana, kita kecilkan formnya, lalu tampilkan jendela toolbox, kita masukkan sebuah label, lalu buka jendela properties, kemudian di property text dari label ini kita tuliskan username, enter, kemudian kita masukkan satu buah text box untuk user nanti mengisi username. Ya. Kemudian kita masukkan lagi satu buah label, kita letakkan di bawah username, lalu kita tuliskan di property textnya password, enter, kemudian kita tempatkan lagi satu buah text box lagi untuk mengisi password yang diisi oleh user. Nah, untuk text box yang di atas ini untuk username kita beri nama txt username. Kemudian text box yang di bawahnya untuk mengisi password kita beri nama txt password. Oke. Selanjutnya kita siapkan button untuk OK dan button untuk cancel. Ya, kita atur button yang kanan ini kita tuliskan property textnya OK, kemudian button yang kiri kita tuliskan di property textnya cancel. Ya. Nah, untuk buttonnya OK kita beri nama btn OK, dengan yang cancel kita beri nama di properties name-nya btn cancel. Ya. Oke, kemudian kita siapkan satu buah label, kita letakkan di bawah untuk menampilkan hasil pengecekan terhadap username dan password yang diketik oleh user. Ya. Ketika nanti username dan passwordnya benar, maka akan ditampilkan di label ini. Ya, kita beri nama label ini lbl result. Ya. Kemudian property textnya kita tuliskan titik-titik aja ya, ada 3 titik-titik di sini. Lalu kita perkecil ukuran formnya. Kemudian itu masih tertulis form 1 ya, pastikan di properties dari form ini kita tuliskan di property textnya login ya. Oke, sudah tampil di sana.
Baik, kita akan buat codingnya sekarang. Masuk ke event klik dari button OK. Kita double klik button OK. Kemudian ini kita hide terlebih dahulu jendela toolbox dan jendela properties. Nah, kita buat coding di event klik dari button OK. Yang pertama kita siapkan dulu variabel username dengan tipe string, dim username as string, dan kemudian dim password as string, ya, menyiapkan variabel yang dibutuhkan untuk menyimpan username dan password yang diketik oleh user. Kemudian kita siapkan lagi nih dim correct username as string untuk menyimpan username yang kita tentukan. Kemudian dim correct password untuk menyimpan data password yang kita tentukan, ya. Jadi pengecekan username dan password ini belum ke database, tapi baru membandingkan variabel, ya. Nah, username dan password ini, variabel ini kita isi dari text box, ya. Username dari txt username.text. Kemudian untuk password ini diisi dari txt password.text. Nah, untuk correct username kita bisa tentukan username yang kita inginkan nanti diisi oleh user. Misalnya di sini saya tuliskan correct username-nya adalah misalnya Merdeka, gitu ya. Maka nanti username-nya harusnya Merdeka, ya. Untuk passwordnya kita tuliskan di correct password salam, gitu ya. Baik, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah username ini sudah sama dengan correct username, ya. Jadi username itu adalah variabel yang diisi melalui text box, ya, text username. Sedangkan correct username itu sudah kita tentukan Merdeka. Kita gunakan if, ya, if username. Nah, di sana ada function equals, ya. Function equals ini dibandingkan dengan untuk membandingkan variabel string, ya. Nah, variabel string yang kita bandingkan adalah correct username, ya. Tutup kurung, enter. Tulisan ada then dan and if, ya. Jadi ketika isi dari username itu sama dengan atau equals dengan correct username, dia akan bernilai true. Lalu apa yang kita ingin lakukan adalah menampilkan di lbresult.text, yaitu tulisan username sudah benar, ya. Ini ketika equalsnya bernilai true. Nah, else ketika bernilai false, kita ingin tampilkan di lbresult.text-nya username salah, gitu ya. Nah, itu untuk pengecekan username, ya. Baik, berikutnya kita juga lakukan hal yang sama untuk pengecekan password, ya. If password.equals correct password, ya. Kemudian tekan enter. Kita akan pastikan kalau dia bernilai true, maka di lbresult.text-nya ini akan kita tuliskan isi dari lbresult.text sebelumnya, yaitu yang username sudah benar atau username salah tadi, ya, digabungkan, ya, and vbcrlf untuk menekan enter satu baris ke bawah dan dituliskan di sana password sudah benar, ya. Ini ketika equalsnya bernilai true. Nah, else ketika bernilai false, kita akan isi di lbresult.text itu dari lbresult.text sebelumnya digabung dengan vbcrlf dan dituliskan password salah, gitu ya. Baik, seperti ini program. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Kita running terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan cek kalau username yang diisi di text box itu dituliskan Merdeka dengan huruf M-nya besar, itu artinya bernilai true. Maka nanti ditampilkan pesan username sudah benar, gitu ya. Baik, kita coba di sini kita masukkan username-nya Merdeka, passwordnya salam, ya. Kita klik OK, username sudah benar, password sudah benar. Kalau kita coba dengan password yang berbeda, kita klik OK, passwordnya salah, ya. Begitu pula kalau Merdeka ini M-nya huruf kecil, gitu ya. Kalau kita klik OK, password salah karena dia case sensitif, ya. Jadi equals itu harus sama persis hurufnya, huruf besar atau huruf kecilnya itu
juga dicek oleh function equals ya. Jadi kalau seperti Merdeka huruf M-nya harusnya huruf besar, tapi kita ketikkan huruf kecil, maka dianggap nilainya false. Begitu pula untuk yang password yang salam ya. Baik, seperti itu. Nah, kemudian kita pastikan di sini biasanya untuk password itu ditampilkan ada tanda bintang ya, jadi tidak dilihat. Dan ini bisa kita lihat di properti password char, kita bisa isi tanda bintang ya, asterisk, sehingga nanti ketika user mengetikkan di kotak password, yang ditampilkan bukan tulisannya tapi karakter bintang ya. Kita contoh di sini Merdeka, passwordnya kita tuliskan salam. Nah, yang ditampilkan adalah tanda bintang ya, tadi karena di properti password char-nya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa digunakan dari properti password char ya. Oke, baik, di yang button cancel kita akan coba buat codingnya. Jadi cancel ini membatalkan proses login ya, berarti kita keluar dari form ya. Oke, bagaimana codingnya? Kita double klik dari button cancel, kita cukup tuliskan me.close. Ini artinya menutup form ini ya, form loginnya ditutup. Itu artinya kita batal untuk login ya. Kita coba running, kalau kita klik cancel maka keluar dari form ya. Nah, seperti itu penggunaan dari function equals ya. Jadi sekali lagi function equals membandingkan antara satu variabel string dengan variabel string yang lainnya ya. Baik, kita akan coba sekarang membahas function yang lainnya. Kita coba tambahkan button di sini, kita letakkan ya. Kita buat di property text, kita tuliskan di sana to upper ya. Nanti kita akan coba untuk mempraktikkan function to upper. Kita beri nama di property name-nya btn to upper. Kemudian tambahkan lagi satu button. Kita tuliskan di property text-nya ini adalah to lower ya. Kemudian kita beri nama di properties name btn to lower ya. Nah, kita akan coba praktekkan. Nanti ketika diklik to upper akan merubah tulisan di username ya. Username-nya menjadi huruf besar semua. Sedang ya, jadi kalau diklik to upper huruf di tulisan di username akan menjadi huruf besar semua. Kalau to lower nanti tulisan di username akan huruf kecil semua. Sementara seperti itu ya, kita untuk melihat bagaimana cara kerja dari function to upper dan to lower. Tadi kita double klik ya btn to upper, kita masuk ke event klik dari btn to upper. Tuliskan di sana txt username.text akan diisi dengan txt username.text.to upper ya. Nah, jadi dirubah menjadi huruf besar semua. Tulisannya yang di txt username, lalu ditampilkan di txt username. Gitu ya. Kemudian untuk yang to lower kita double klik button to lower, masuk ke event klik dari btn to lower. txt username.text kita isi dengan txt username.text.to lower ya, menjadikan dia huruf kecil semua. Seperti itu ya. Kita coba lihat, kita klik running. Kita coba isi di text box username Merdeka, huruf M-nya besar, yang kecil. Kalau klik to upper jadi huruf besar semua, klik to lower jadi huruf kecil semua. Nah, itulah penggunaan function to upper dan function to lower ya. Jadi sampai sini kita sudah bahas ada function equals ya, dan function to upper serta function to lower untuk string manipulation. Terima kasih.